ada di LPTV program? Yes, nah, ada. Wah, lah beda acara dong lagi ya. Iya, dan kita aja langsung aja ke ini dong untuk liputan yang pertama. Boleh, yang mana tuh? Ada Gedung Rukbasan Ex Peradilan Inggris. Kita tengok apa sih cuplikannya. Betul. Langsung aja. Cekidot. Assalamualaikum Cik Ngadong Halo Bengkulu. Kali ko lucuk lagi di kantor Rukbasan kelas 1 Bengkulu. Yang mana kantor itu dulu tahun 1807 bekas kantor peradilan Inggris. Nah, kini udah nak nanyo. Dekat ada donga kita berdua iko. Udah nak nanyo dulu ya. Assalamualaikum Dang. Donga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iko kita wawancara ke Bapak dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Bapak Ramdan. Bapak Ramdan. Pak, kalau boleh tahu Pak, gedung ini fungsi sebagai apa fungsinya Pak? Gedung ini sekarang ini difungsikan sebagai rumah penyimpanan benda sita negara, Pak. Tahun berapa ditempati Pak gedung ini Pak? Kalau ditempati mulai tahun 2002. 2002 Pak ya. Nah, direnovasi gedung ini Pak? Direnovasi pada tahun 2004. 2004 Pak ya. Nah, selain fungsi untuk barang-barang sitaan, apa lagi Pak fungsi gedung ini Pak? Kalau fungsi gedung ini, fungsinya tempat penyimpanan benda sita negara, Pak. Jadi tempat sita negara, setelah orang melakukan kejahatan, itu barang buktinya dititipkan di sini, orangnya dititipkan di rutan, Pak. Yang mana barang bukti Pak? Kalau boleh tahu Pak? Barang buktinya seperti contoh ini, Pak. Ada mobil, ada pembawa mobil ini, benda yang lain mungkin dari gudang tertutup. Oh, siap-siap Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak ya. Nah, donga kini nak nanya ke donga kita. Assalamualaikum donga. Waalaikumsalam. Donga siapa donga? Salam dari Cik Oli untuk masyarakat Bengkahulu. Oke. Nah, donga kalau nak tahu dikit atau Cik. Nah, nak tahu dikit Cik. Dulu sejarah gedung itu bekas apa Cik? Dulu sejarah. Ini bangunan dari zaman EIC, Indian Company, zaman kolonial Inggris sudah berdiri. Jadi di sini adalah sebuah gedung bestur, zaman itu dijelaskan juga dengan Bapak ini sebagai landrat peradilan. Kalau istilah kita orang Melayu itu menyebutnya rumah kintar. Rumah kintar tempat peradilan kasus-kasus yang berkenaan dengan pemerintahan pada zaman kolonial dan para datuk pada saat itu. Kemudian cukai di Pelabuhan Bom ini, kemudian juga peradilan kasus-kasus masyarakat dan masalah-masalah adat juga dibawa ke sini. Nah, pernah jadi suatu peristiwa yang sangat heroik oleh masyarakat Melayu Bengkahulu. Itu sudah ada kaitannya dengan Tugu Bule, Tugu Thomas Park. Itu menandakan waktu itu ada serangan daripada rakyat Bengkahulu ke Mont Felix yang sekarang sudah berdiri rumah dinas gubernur Balai Raya Semarak, itu Mont Felix. Di sanalah terbunuhnya Thomas Park sebagai residen waktu itu oleh beberapa tokoh di Melayu Bengkahulu karena penindasan, kekerasan, kekejaman yang mereka lakukan kepada para tokoh, para datuk, kemudian para masyarakat di Bengkahulu, khususnya di Melayu Bengkahulu ini. Nah, saat itu serangan itu meninggal yang pertama sekali adalah terbunuhnya Charles Murray. Charles Murray ini pendamping setia beliau, cuma tidak bisa menyelamatkan Thomas Park karena hiruk pikuknya pada malam jahanam tersebut, malam perjuangan rakyat itu. Nah, kemudian juga terbunuhnya juga terpenggal kepalanya Presiden Thomas Park tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, kolonial Inggris ini geram sehingga menahan daripada beberapa tokoh di Jaya Negeri, kemudian Tanjung Perdana, kemudian beberapa tokoh yang lain ditahan untuk diinterogasi keterangannya, termasuk dibawalah ke gedung ini, gedung peradilan rumah pintar ini, diadili beberapa tokoh tersebut seperti Daeng Mabula yang dianggap sebagai otak daripada pembunuhan ataupun rekayasa daripada pembunuhan Thomas Park. Kemudian juga
Ada di sana juga tokohnya yang terlibat dalam peradilan di gedung ini, Hakim Martin yang menanyakan kasus-kasus sampai terjadinya proses tersebut untuk mencari kejelasan. Kemudian juga ada Datuk Rajo Bilang. Nah, memang benar bersejarah gedung ini dari zaman masa kolonial itu. Meninggalnya Thomas Park itu sekitar Desember tahun 1807. Bayangkan 1807 ini sudah difungsikan sebagai gedung pintar, Peradilan. rumah pintar, peradilan, landrat. Nah, artinya gedung ini sudah jauh berdirinya sebelum tahun itu. Kemudian ada di posting-posting dari channel digital Leiden University, gedung ini ditandai dengan terbitnya dokumentasi digital foto itu tahun 1937. Artinya 1937 ini masih berfungsi. Nah, kemudian dilanjutkan zaman berikutnya menjadi kantor-kantor peradilan sampai saat ini difungsikan sebagai Rumah penyimpanan benda sitaan negara. penyimpanan benda sitaan negara. Sitaan, siap-siap. Oke, Dongat. Terima kasih banyak, Dongat, ya, Bapak. Oke. Oke. Ya, itulah tadi di sana liputan dari tim kreatif kita Uda Ucu yang sudah ke gedung Rubasan Rubasan. Peradilan ini. Itu singkatannya apa, Gi? Rumah Rumah. kok jadi lupa tadi. Rumah penyitaan. Ya. Benda. Apa tadi? Penyimpanan. Penyimpanan salah. benda. Rumah penyimpanan benda sitaan negara. Sitaan negara. Jadi itu lokasinya di mana sih, Gi, sebenarnya? Jadi persisnya itu kalau kita dari Benteng Marlboro tuh ke Tugu Pers. Ke Tugu Pers. Kita ke kiri, arah ke kiri ke arah yang jual ikan asin. Ya. Nah, di sebelah kiri posisinya. Oh, yang dekat iya. tikungan itu ya. Yo, persis Nah, itu. ya mungkin juga di sana mungkin Inga juga mungkin banyak juga yang belum tahu ya udah itu bahwa itu dulunya adalah peradilan Inggris. Jadi Yo, tempat pengadilan. Kayak penjara memang ya. Kurang lebih dan bentuknya sih itu Saya kan. sangka bapas apa-apa gitu nah kan. Jadi barang-barang sitaan Banyak misalnya. berarti di situ ya. Wah, sitaan Apa aja yang disita? macam-macam gitu. Mulai misalnya. kan nak nyongkel. Tidak boleh ya. Jangan ya, itu hukum, itu ada hukumnya tuh. Kita Bahaya. perlu masuk di situ Kak di sana. Ya dan juga mungkin di sana itu tadi informasi dari Donga Ucu. Nah, selanjutnya